Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cezia Sinita Gunaral Medol Jonas dengan NIM 1511422 dari jurusan Psikologi Rombel 3. Perkenalkan, nama saya Devina Adele dengan NIM 15114221699 dan saya dari jurusan Psikologi Rombel 3. Nama saya Rifki Firmansyah Gunawan dari jurusan Psikologi dengan NIM 151142216 dan Rombel 4. Halo semuanya, perkenalkan saya Zafira Fajani Prasetti dengan NIM 15114229193 dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrana Fitra. Saya dari Prodi Psikologi. Saya berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nadita dari jurusan Psikologi Rombel 4. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Aini dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelum kita masuk ke topik fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diresmikan menjadi bahasa Republik Indonesia. Bahasa ini merupakan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda yang ketiga. Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari sesudahnya bersamaan dengan itu berlaku pula konstitusi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan fungsi umum dan fungsi khusus bahasa Indonesia. Yang pertama adalah fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan juga mengekspresikan diri. Maksudnya adalah dengan bahasa ini kita dapat mengungkapkan perasaan kita. Tapi bukan hanya perasaan, kita juga dapat mengungkapkan ide kita, gagasan kita, gambaran kita mengenai sesuatu, dan juga maksud dan tujuan kita. Dengan bahasa ini, kita dapat mengungkapkan segala sesuatu, baik yang kita pikirkan dan juga yang tersirat dalam hati kita, secara umum kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah bahasa untuk alat mengekspresikan diri. Ini maksudnya adalah yang pertama itu bagaimana cara kita menggunakan bahasa kita untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Gak cuma itu, bahasa juga digunakan sebagai bentuk keinginan kita untuk membebaskan kita dari tekanan emosi kita. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mempusatkan dan menyelenggarakan segala administrasi negara. Yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang terakhir dan pasti digunakan adalah untuk berkomunikasi antar masyarakat sekitar di negara ini. Untuk penjelasan mengenai komunikasi antar masyarakat ini akan diperjelas lagi di fungsi khusus bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi bahasa Indonesia, di mana seperti yang telah kita ketahui, fungsi bahasa Indonesia sendiri memiliki dua jenis fungsi, yaitu fungsi umum yang telah disampaikan di awal oleh rekan saya, dan fungsi khusus yang akan saya bahas. Tentunya dalam fungsi khusus ini memiliki beberapa macam fungsi. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fungsi khusus bahasa Indonesia, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini, tentunya seperti yang telah kita ketahui bersama, manusia sendiri merupakan makhluk sosial di mana sebagai manusia kita tidak terlepas dari hubungan komunikasi terhadap makhluk hidup sosial lainnya. Dalam berkomunikasi pun biasanya berlangsung dengan menggunakan bahasa yang formal maupun non-formal. Dan tidak hanya itu, dalam hal ini kita dapat mewujudkan ataupun menjadikan sebuah seni atau sastra dengan bahasa yang digunakan dalam mengungkapkan suasana atau perasaan dengan berbagai macam media seni seperti halnya syair, puisi, prosa, dan lain sebagainya. Dengan begitu, bahasa yang digunakan harus terdapat makna denotasi maupun makna tersirat. Sehingga dalam hal ini
ini sangat diperlukan pemahaman yang dalam supaya para pendengar dapat mengetahui makna sebenarnya yang disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari inilah bahasa Indonesia sangat berperan penting, dan tentunya bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu bangsa. Artinya dalam perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa itu sendiri sangat diperlukan dalam kehidupan sosial, dan tanpa adanya bahasa, interaksi sosial sudah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Dengan adanya bahasa, interaksi sosial akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, karena adanya komunikasi dan hubungan timbal balik antara satu sama lain. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran bahasa Indonesia yang menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, beragamnya bahasa yang dimiliki negara tercinta Indonesia itu menandakan kalau kita kaya keanekaragaman budaya. Sebab bahasa ini merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang dari masyarakat yang kompleksitas. Nah, di dunia itu dapat cukup banyak bahasa. Bahkan satu negara saja bisa memiliki ratusan jenis bahasa. Jadi tak dipungkiri bahasa itu merupakan salah satu kekayaan suatu budaya bangsa. Tapi dari total bahasa yang digunakan dunia sekitar 7.000 lebih bahasa, Indonesia itu menyumbang 10% bahasa atau sebanyak 718 bahasa. Bahasa ini tuh terus berkembang sesuai perkembangan zaman, dengan masuknya atau mengadopsi dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia atau pengaruh bahasa di dunia. Semua sudah tahu pastinya bahwa bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu yang sesuai perkembangannya, yang bercampur dengan bahasa-bahasa tradisional yang digunakan masyarakat dari etnis yang tinggal di dalamnya. Selain itu ada unsur bahasa Inggris, terlebih sejak kita SMP yang wajib diajarkan di sekolah. Bahkan pernah bahasa Inggris diajarkan di tingkat SD. Lumrah oleh penggunanya, sering dipakai untuk komunikasi dan lambat laun ada beberapa unsur kata menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Belanda juga masuk di unsur bahasa, walaupun sangat sedikit. Ini juga yang menjadi renungan penulis. Kenapa kitab yang pernah dikuasai oleh Londo selama 350 tahun, tetapi bahasanya tidak melekat di hati penduduk? Akhirnya ini menjadi perenungan kita bersama, seperti apa perilaku adat dan budaya Belanda saat itu, sampai leluhur kita tidak mewariskan bahasanya kepada generasi berikut. Padahal bahasa tidak memiliki salah dan dosa. Justru makin kaya bahasa makin bagus dan bisa menyambungkan tali silaturahmi kepada penggunanya dimanapun berada. Efeknya juga pada datangnya rezeki, karena ada interaksi dan berbagai intonasi yang lama dapat job pekerjaan atau join bisnis. Bahkan andai bahasa Belanda menjadi bahasa kedua di Indonesia, ia tidak perlu repot belajar bahasa lain jika ingin menyambangi negara untuk bahasa itu, atau ke negara-negara yang menggunakan bahasanya. Lazim pula banyak negara di dunia yang bahasanya abadi di negara bekas jajahannya. Bahkan ada ikatan persemakmuran. Di sana pasti bahasanya masih ramai digunakan. Kembali kepada bahasa persatuan bernama bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa ini membawai atau menjadi induk dari 718 bahasa yang dimiliki negara teritorial sangat luas, melampaui 13.000 lebih pulau. Pantas bangga kita sebagai penduduknya dengan aneka-ragaman hayati dan budaya. Dengan banyaknya bahasa daerah, kita menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara pemilik bahasa terbanyak. Ternyata tidak cuma Indonesia yang bahasanya beragam. Setidaknya seperti dikutip tribuntravel.com dari intisaryonline.com, ada 10 negara yang memiliki keragaman bahasa terbanyak di dunia. Tetapi menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempublikasikan saat ini terdapat 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Bahasa itu merupakan bahasa yang dipelajari pertama kali
seseorang secara alamiah dari kecil dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam lingkup Indonesia, bahasa ibu identiknya adalah bahasa daerah atau bahasa lokal. Menurut Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Prof. Dr. Dadang Sunendar mengatakan, sebagai negara pemilik banyak bahasa daerah, sudah seharusnya masyarakat Indonesia melestarikan bahasa tersebut sesuai daerahnya masing-masing. Menurut data yang dikeluarkan Ethnologue Language of the World pada 2019, Indonesia memiliki ragam bahasa sebanyak 710 bahasa tersebar di seluruh wilayah NKRI. Berarti ada kenaikan 8 bahasa sesuai data di Badan Bahasa Kemendikbud 2020. Fakta menarik tersebut telah membawa Indonesia menempati peringkat kedua negara berjumlah bahasa yang banyak di dunia. Peringkat pertama diduduki negara yang masih berbatas daratan dengan Indonesia, yakni Papua Nugini dengan total 840 bahasa. Posisi ketiga ditempati Nigeria sebanyak 524 bahasa, di belakangnya India dengan 453 bahasa. Sedang di posisi 5 ditempati Amerika Serikat dengan kekayaan sebanyak 335 bahasa. Adapun posisi ke-6 diisi Australia yang memiliki bahasa sebanyak 319, disusul Cina 305 bahasa, Meksiko 292 bahasa, dan lain-lain. Masih berdasarkan sumber Ethnologue, pada 2020 ada sebanyak 7.117 bahasa yang diucapkan di dunia. Hal ini bisa dimaknai kalau Indonesia itu menyumbang sekitar 10% bahasa yang diucapkan atau digunakan di dunia itu. Seperti dibahas di awal artikel ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu saja menjadi bahasa pemersatu dari 718 bahasa yang ada. Kemudian, bahasa daerah digunakan oleh daerah pemilik bahasa tersebar di seluruh wilayah tanah ini. Dengan dialek yang beragam pula, berdasarkan data yang terdapat dalam CIA, Central Intelligence Agency, disebutkan Indonesia memiliki ragam etnis seperti Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Madura, Betawi, Minang, Sasak, dan lain-lain, hingga Tionghoa, disusul dengan lebih dari 700 bahasa yang digunakan di tanah air. Nah, beragamnya bahasa yang dimiliki Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, nyatalah kalau bukan Oktober menjadi bulan bahasa Indonesia, mengingat pada bulan tersebut pada 1928 dideklarasikannya Sumpah Pemuda. Dan kita tahu salah satunya isinya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai ragam bahasa Indonesia berdasarkan medianya. Ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Sedangkan ragam itu timbul karena kebutuhan untuk akan adanya media komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial. Dalam bahasa Indonesia, di samping dikenal kosakata baku Indonesia, dikenal pula kosakata bahasa ragam baku, yang disebut sebagai kosakata baku bahasa Indonesia baku. Kosakata baku bahasa Indonesia memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku, yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Ragam baku. Jadi, kosakata itu digunakan di dalam ragam baku, bukan ragam santai atau ragam akrab. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan digunakannya kosakata ragam baku di dalam pemakaian ragam-ragam lain, asal tidak mengganggu makna dan rasa bahasa ragam yang bersangkutan. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan, yaitu situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Menurut Eastman 1968 dan Sprati 1980. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan medianya dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam bahasa lisan.
Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman dan didukung oleh situasi pemakaian. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsurnya di dalam kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan. Karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis, walaupun diregistrasikan dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Ciri-ciri ragam lisan. Pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan bisa langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang termasuk dalam ragam lisan adalah pidato, ceramah, sambutan, bincang-bincang, dan sebagainya. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan yang disebut sebagai ejaan, samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur-unsur kata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, kosakata yang digunakan ditulis secara cermat. Yang keempat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang kelima, dibentuk dengan struktur yang lengkap dan paragraf dikembangkan secara bertahap dan padu. Yang ketujuh, berlangsung lambat. Yang kedelapan, memerlukan alat bantu. Contoh di ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum masuki topik ragam bahasa berdasarkan standar, saya akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang memiliki sejarah yang cukup panjang, baik dalam penulisan maupun lisan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang sudah berada di Nusantara sejak kerajaan-kerajaan kuno. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia yang memiliki peran penting pada zamannya sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan pemerintah. Selain itu, para pedagang singgah di Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung karena mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu cikal bakal bahasa Indonesia sudah memiliki kedudukan dan fungsi tertentu pada masyarakat. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan bidang-bidang tertentu. Contohnya, fisika. Dalam ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar, seperti destruksi, interferensi, dan yang lainnya. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa ragam Indonesia memiliki variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Bahasa Indonesia memiliki macam-macam kelompok yang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraan. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa secara standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar adalah topik yang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, dan lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah yang pertama adalah kata sapaan. Kata sapaan adalah suatu bentuk kata yang digunakan untuk menyapa seseorang dengan menggunakan etika dan bahasa yang baik, seperti yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah istilah dalam sebuah kekerabatan, misalnya bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya. Dan yang kedua sebagai nama sebuah jabatan atau gelar, misalnya gubernur, presiden, dokter, dosen maupun guru. Dan yang ketiga dapat juga sebagai nama orang atau nama benda, seperti Gezi, Firdaus, Dina, Zafira, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah kata sapaan yang berupa kalimat, misalnya selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, sudah lama tidak berjumpa. Oke, itu adalah beberapa ciri dari kata sapaan. Dan yang kedua macam ciri-ciri dari kata bahasa standar yang kedua yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, ataupun digabungkan di antara ketiganya untuk membentuk kata baru, sehingga berhubungan dengan kata pertama. Dan yang ketiga, konjungsi adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat biasanya terletak pada awal kalimat setelah tanda titik, setelah tanda tanya, ataupun setelah tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Ciri keempat yaitu penggunaan fungsi yang lengkap, seperti sebagai lambang kebangsaan nasional, sebagai bahasa Indonesia, sebagai lambang identitas nasional, dan fungsi ketiga sebagai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Dan dapat kita simpulkan ragam bahasa Indonesia memiliki banyak ciri yang membedakan antara media, standar, cara pandang penutur, dan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan standar dapat kita bedakan dari adanya kata sapaan, kata imbuhan, konjungsi, dan memiliki fungsi yang lengkap. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, yang dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Ragam bahasa berdasarkan daerah, logat atau dialek. 2. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur.
ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Jadi yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan daerah, logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Apalagi di Indonesia sendiri banyak sekali dan beraneka ragam dari suku, etnis, dan lain sebagainya. Sehingga bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda pastinya. Misalnya logat bahasa Indonesia orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, tampak pada pelafalan B. Misalnya menyebut nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali juga berbeda dari logat bahasa dari orang Jawa. Lebih tampak pada pelafalan T, seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Sedangkan untuk penutur yang tidak berpendidikan atau memiliki pendidikan yang rendah, mungkin akan mengucapkan dengan berawalan P atau diganti dengan huruf P sesuai dengan apa yang didengar. Contohnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Perbedaan ini juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya membawa, seharusnya membawa, nyari, seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kata dalam kalimat pun sering menanggalkan awalan yang seharusnya dipakai. Yang terakhir adalah ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap lawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain sikap resmi, sikap akrab, dan juga sikap yang santai. Kedudukan lawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga sangat mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita dapat mengamati bahasa seorang bawahan atau petugas ketika melapor kepada atasannya. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara atau lawan bicara, atau penulis dan pembacanya, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Jadi semakin formal jarak penutur dan lawan bicara, maka akan semakin resmi dan semakin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, maka akan semakin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu apa sih? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda topik, cara dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara,
orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicara. Nah, di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Apa aja sih bagian-bagian ragam Indonesia jika dilihat dari topik pembicaraan? Yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya seperti keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah ragam fungsional. Apa sih ragam fungsional itu? Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional juga dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi. Berikutnya yang ketiga yaitu ada ragam jurnalistik. Nah, apa sih ragam jurnalistik itu? Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan untuk seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audiovisual atau TV, dan multimedia atau internet. Nah, ragam bahasa yang terakhir adalah ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya penguasa. Nah, yang terakhir ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.